Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Pada sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang pengenaan pajak pertambahan nilai. Pengenaan PPN, syarat penyerahan dan terutang PPN. Pengenaan PPN-nya ada syarat penyerahan dan terutang PPN-nya. Yang pertama adalah penyerahannya merupakan penyerahan kena pajak. Yang kedua, barang atau jasa yang diserahkan merupakan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang selanjutnya, yang ketiga, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Yang keempat, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pengenaan PPN pasal 1A ayat 1 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009, penyerahan kena pajak, penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian, pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing, penyerahan barang kena pajak ke pedagang perantara atau melalui juru lelang, pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP. Penyerahan BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Itu penyerahan kena pajak. Selanjutnya, penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan BKP antar cabang. Penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. Nih, penyerahan kena pajak nih. Penyerahan BKP oleh BKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung dari BKP kepada pihak yang membutuhkan BKP. Penyerahan-penyerahan tadi dianggapnya adalah penyerahan kena pajak. Kemudian di pasal 1A ayat 2 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 ada penjelasan tentang bukan penyerahan kena pajak. Yang tadi penyerahan kena pajak, yang ini bukan penyerahan kena pajak. Bukan penyerahan kena pajak yang pertama adalah penyerahan barang kena pajak kepada maklar, itu penyerahan BKP kepada maklar, itu bukan penyerahan kena pajak. Selanjutnya, penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Kemudian, penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan BKP antar cabang dalam hal BKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang, tempat pajak terutang, pemusatan. Nah, ada istilah kata-kata pemusatan. Di sini bukan penyerahan kena pajak. Selanjutnya, pengalihan BKP pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan penerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Contoh bukan penyerahan kena pajak yang kedua, BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan, yaitu perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, dan perolehan atau pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Ini aktiva yang awalnya tidak untuk diperjualbelikan. Nah, ini tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Kemudian ada perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor yang berupanya ada ini, berupa sedan dan station wagon. Nah, ini merupakan barang dagangan atau disewakan yang dikecualikan. Ini nanti. Selanjutnya adalah
Pasal 7 ayat 1 sampai 3 tentang tarif dan penghitungan PPN. Tarif pajak pertambahan nilai adalah saat ini 10%. Dengan peraturan pemerintah, tarif ini dapat diubah. Jadi, pemerintah itu boleh mengubah. Mengubahnya seperti apa? Dengan peraturan pemerintah, tarif ini dapat diubah menjadi paling rendah, bisa berubah menjadi 5%. Dan paling tinggi bisa sampai 15%. Jadi, untuk sampai tahun ini, tarif PPN itu adalah 10% dan bisa berubah-ubah. Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0%. Ternyata ada yang 0%. Diterapkan atas apa? Untuk tarif penghitungannya diterapkan atas ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud. Itu tarifnya 0%. Ekspor jasa kena pajak. Ekspor JKP itu tarifnya 0%. Berarti yang tarif PPN sebesar 0% itu diterapkan atas ekspor-ekspor tersebut. Kemudian ekspor jasa kena pajak yang dikenai PPN. Kalau tadi tidak dikenai PPN ekspornya, kalau ini, nah ini ekspor jasa kena pajak yang dikenai pajak pertambahan nilai. Yang pertama apa? Jasa maklum. Nah, jasa maklum itu seperti apa? Pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa, disubkontrakkan yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi atau bahan penolong atau pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa. Dan kepemilikan atas barang jadi berada pada si pengguna jasa. Contohnya barang maklum itu, contoh pengerjaannya. Contoh suatu industri mengerjakan tas. Nah, tasnya dari pemberi jasa itu meminta kita membuat hanya untuk resletingnya saja. Kemudian spesifikasinya seperti ini, bahannya dari mereka, menjahitnya seperti ini. Nanti kepemilikan atas barang tersebut menjadi miliknya siapa? Barang tersebut jadi berada pada kepemilikannya pada si pengguna jasa. Nah, ini. Kemudian jasa perawatan dan perbaikan, jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar daerah pabean. Yang ketiga, jasa konstruksi, jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar daerah pabean. Ini. Jadi ada jasa maklum, jasa perawatan, dan jasa konstruksi. Selanjutnya, di pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan DPP yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Kita membahas tentang nilai lain. Apa itu yang termasuk dalam nilai lain? Nilai lain itu untuk pemakaian sendiri, BKP atau JKP. Adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Contoh untuk pemakaian sendiri ini seperti apa? Contoh suatu perusahaan yang memproduksi sepatu. Nah, sepatu tersebut dipakai oleh karyawannya. Nah, itu pemakaian sendiri. Contoh untuk pemberian cuma-cuma, BKP, JKP adalah harga, cara penghitungannya. Untuk pemberian cuma-cuma, BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor, memberi secara cuma-cuma, itu juga dikenakan PPN. Selanjutnya, untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata. Ini bagi para artis, bagi para dunia di media sosial dan yang lainnya, penyanyi, nah itu mereka menyerahkan media rekaman itu atau dalam bentuk gambar atau suara, itu perkiraan harga jualnya rata-rata untuk pengenaannya PPN nanti
DPP nilai lain. Selanjutnya penyerahan film. Ternyata penyerahan film juga ada ini dikenakan DPP nilai lain. Seperti apa penilaiannya? Cara penghitungannya adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. Ini konsepnya nanti bisa lebih diperdalam lagi untuk penyerahan film. Cara penghitungannya perkiraan hasil rata-rata per judul film. Selanjutnya adalah untuk penyerahan produk hasil tembakau. Ini hasil tembakau adalah berapa penilaiannya? Itu penyerahannya sebesar harga jual eceran. Dikenakannya sesuai dengan harga jual eceran untuk hasil tembakau. Untuk barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar. Contoh, perusahaan A bergerak di bidang swalayan sembako. Di situ tetap menggunakan yang namanya adanya AC, tidak jual beli AC, tapi sembako. Yang awalnya barang persediaannya berupa persediaan atau aktiva, AC di perusahaan tersebut masuk aktiva. Suatu saat perusahaan itu bubar. Nah, karena bubar, yang awalnya tidak dijual, AC tersebut dijual. Nah, itu juga tetap dikenakan PPN. Jadi selalu hati-hati. Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, kita jual masih dalam kondisi pengusaha kena pajak, nah itu akan dikenakan PPN. Selanjutnya untuk penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan. Antar sama ini. Sama pusat, cabang, kemudian cabang ke pusat, itu cara penghitungannya nanti harga pokok penjualan atau harga perolehan. Selanjutnya, untuk penyerahan barang kena pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli. Kemudian untuk penyerahan barang kena pajak melalui juru lelang, harganya penerapannya dengan apa? Nilai lainnya, harga lelang. Kemudian untuk jasa pengiriman paket, ternyata ada juga jasa pengiriman paket dikenakan PPN. Bagaimana penghitungannya? Adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. Jadi 10% kali 10%. Kemudian kali jumlah yang seharusnya ditagih. Selanjutnya untuk jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10%, hampir sama dengan jasa pengiriman. Dari jumlah apa? Dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Kemudian ada untuk emas ini. Untuk penyerahan emas, perhiasan termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas, perhiasan, serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas, perhiasan, yang dilakukan oleh pabrikan emas, perhiasan adalah berapa persen? 20% dari harga jual emas, perhiasan atau nilai penggantian. Untuk jasa yang lainnya ada jasa pengurusan transportasi, yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi adalah berapa? 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Ini dibacanya nanti berulang-ulang. Biar apa? Biar kita semakin paham. Setelah tadi pembahasan tentang DPP nilai lain, kita kemudian lanjut ke saat dan tempat terutang. Sesuai pasal 11 ayat 1 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009, saat terutang itu yang pertama adalah saat penyerahan BKP atau JKP, atau saat pembayaran diterima mana yang terjadi lebih dulu. Yang kedua, impor BKP. Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak dari luar daerah pabean, saat terutangnya pajak adalah saat pembayaran. Selanjutnya, yang ketiga, ekspor BKP pada saat BKP dikeluarkan dari daerah pabean. Jadi saat terutang ini kita cermati betul-betul kapan saat terutangnya. Kalau saat penyerahan BKP JKP, lihat
pembayaran yang diterima, saat pembayaran diterima, mana yang terjadi lebih dulu, saat penyerahan atau pembayaran yang diterima. Saat impor BKP, saat kapan terutangnya? Nah, saat pembayaran. Saat ekspor BKP, kapan? Saat BKP dikeluarkan dari daerah pabean. Selanjutnya, saat pemanfaatan BKP tidak berwujud, bagaimana? Nah, pada saat harga penyerahannya dinyatakan sebagai piutang oleh BKP yang bersangkutan, atau saat dilakukan penagihan oleh BKP, atau saat diterima pembayaran baik untuk pembagian sebagian maupun seluruhnya, termasuk apabila pembayaran diterima sebelum pemanfaatan. Yang terakhir, saat ditandatangani kontrak, apabila saat terjadinya hal-hal tersebut di atas tidak diketahui. Berarti asumsinya seumpama yang pertama, kedua, ketiga tidak didapatkan datanya, tidak diketahui saat ditandatangani kontrak. Nah, di sini untuk diterapkannya perpajakannya. Yang kelima, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Saatnya kapan? Nah, pada saat BKP tidak berwujud nyata-nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkan, atau saat harga perolehannya BKP tidak berwujud atau JKP dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkan, atau saat harga jual BKP tidak berwujud atau harga penggantian JKP ditagih oleh pihak yang menyerahkan. Kemudian saat harga perolehannya dibayar oleh pihak yang memanfaatkan, atau saat ditandatangani kontrak apabila saat terjadinya hal-hal tersebut di atas tidak diketahui. Pasti ada antisipasi oleh Fiskus atau pegawai pajak, yaitu kalau tidak diketemukan yang tadi, ya saat ditandatangani kontraknya. Kemudian yang keenam, pemindah tanganan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan persediaan barang kena pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Yang pertama, saat ditandatangani akta pembubaran, atau saat diketahui bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Kemudian saat diketahui bahwa perusahaan tersebut telah bubar berdasarkan data atau dokumen yang ada. Jadi semuanya itu selalu harus terarsip, harus ada fisiknya, harus ada penjelasannya. Harus kita mempunyai data dokumen yang lengkap. Yang terakhir, ada saat lain. Nah, itu saat lain itu maksudnya seperti apa? Saat lain itu saat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kalau tadi saat terutang, sekarang tempat terutangnya. Tempat terutang yang pertama adalah penyerahan di dalam negeri dan ekspor. PKP orang pribadi terutang pajak di tempat tinggal dan atau tempat kegiatan usahanya. Sedangkan bagi PKP, badan terutang pajak di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha. Untuk impor, terutangnya pajak terjadi di tempat barang kena pajak dimasukkan dan dipungut melalui Ditjen Bea Cukai. Selanjutnya, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. OP terutang pajak di tempat tinggal dan atau tempat kegiatan usaha, sedangkan bagi badan terutang pajak di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usahanya. Nah, ini disesuaikan semuanya. Jadi kita perlu mempelajari yang namanya saat dan tempat terutang. Biar apa? Biar penerapan perpajakan PPN-nya tidak salah. Biar apa? Biar kita tepat waktu. Biar apa? Biar kita sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Demikian rekan-rekan semuanya untuk sesi yang kedua ini, semoga menjadi tambahan ilmu. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Pesan saya selalu jaga kebersihan, jaga diri,
jaga kesehatan, dan selalu update peraturan perpajakan setiap apapun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.